Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan surat Al-Fatihah ini kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar, sukses, memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semuanya. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Direktur GTK, Bapak Dr. Muhammad Zain yang sudah berkenan hadir bersama kita. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Edi Gunawan MPDI, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian Bapak Haji Zainal Ilmi SAG MPDI, Founder and Trainer LQ7. Kemudian juga Mas Brahma Aji Putra, Humas Kanwil Kementerian Agama. Tadi Eskom ya Pak Mas Bram ya, jadi beliau adalah dari Sarjana Komunikasi. Kemudian Bapak Ibu hebat semuanya, selamat datang, selamat bergabung. Di sini alhamdulillah sudah dihadiri banyak dari beberapa daerah di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kegiatan kegiatan inspirasi menulis dari Jogja Indonesia yang pada waktu itu disampaikan oleh Bapak Kakanwil Kementerian Agama, kemudian kami Bapak Ibu guru meneruskannya, memperjuangkannya bahwa Bapak Ibu guru semuanya diharapkan bisa menulis, karena dengan menulis kita akan membuat merangkai sejarah, mengukir sejarah, kemudian dengan tulisan itu insya Allah akan bisa dikenang untuk anak-anak kita kelak ya. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya acara ini saya lanjutkan, akan saya sampaikan dulu rundown acara pada pagi hari ini. Yang pertama tadi pembukaan sudah kita lewati, kemudian yang kedua nanti setelah pembukaan ini ada testimoni pembuatan buku, video ya, kemudian setelah itu sambutan pengantar dari Bapak Zainal, kemudian kita tambahkan video testimoni lagi, kemudian sambutan Bapak Kakanwil Kementerian Agama DIY, kemudian ada nanti testimoni langsung ya, on air ya, kemudian selanjutnya ada pengarahan Bapak Direktur GTK sekaligus meluncing buku Wajah Indonesia dan Pesona Negeriku. Selanjutnya dengan adanya testimoni, sambutan editor dari Mas Bram, kemudian sambung rasa, usul saran, dan ada doa penutup. Baiklah Bapak Ibu semuanya, langsung saja kita lanjutkan acara selanjutnya. Silakan berkenan Mas Rian untuk menyampaikan video testimoni teman kita yang sudah menulis buku. Kami persilakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sururin Hoiroh. Saya mengajar di MAN 1 Bantul. Pertama kali saya ikut di webinar LC7, Inspirasi Menulis dari Jogja untuk Indonesia. Sebagai narasumber Ibu Ayu Dewi Widowati dan Bapak Brahma Aji Saputra dengan moderator Bapak Zainal Ilmi. Kemudian di akhir webinar kita mendapatkan tugas untuk menulis wajah Indonesia yang berisi tentang kebudayaan, makanan, destinasi yang ada di wilayah Indonesia. Dan kebetulan setiap pulang pergi saya melewati destinasi di daerah Pasongan. Kemudian saya jadikan sumber ide atas dukungan dan petunjuk atau bimbingan dari terutama Ibu Ayu, akhirnya saya bisa ikut menulis di Wajah Indonesia. Saya merasa bangga sekali. Dan selamat juga buat rekan-rekan semuanya, makin ke depannya mungkin kita makin lebih produktif. Semangat. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih itu tadi testimoni pembuatan buku yang sudah disampaikan oleh perwakilan dari Bantul, dari MAN 1 Bantul. Selanjutnya kita sampaikan acara berikutnya, yaitu sambutan atau pengantar oleh Founder and Trainer LQ7 pada yang terhormat Bapak Haji Zainal SAG MPDI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ila akhir ayat.
Yang sama-sama kita hormati hadir di Zoom-nya ini yang luar biasa Bapak Dr. Muhammad Zain selaku Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK dari Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia. Luar biasa beliau bisa hadir di sini di hadapan kita bersama. Waktu beliau sangat padat sekali untuk acara-acara, dan setelah ini beliau juga harus mengisi acara. Makanya kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Selamat datang Pak Direktur G3, Pak Dr. Muhammad Zain, yang hari ini kita mintakan narasumber pengarahan kepada guru-guru tenaga kependidikan kita, baik dari Kementerian Agama atau dari Pendidikan Nasional. Dan kami mohonkan juga Pak Direktur nanti untuk berkenan launching 2 buah buku. Pertama adalah Wajah Indonesia yang saya pegang ini, kemudian ada Pesona Negeriku, di mana salah satu pengantar dari buku ini beliau juga sebagai pengantar Pak Zain di buku Wajah Indonesia. Luar biasa motivasinya, dan ini kami mohon dengan sangat Pak Zain berkenan lagi memberikan motivasi langsung kepada kami semua, terutama guru-guru sebagai penerus masa depan kita untuk mencerdaskan anak bangsa ini supaya lebih cerdas dan berakhlakul karimah dan berkarakter. Terima kasih Pak Zain. Yang kita hormati juga yang luar biasa, yang sangat kita hormati Pak Dr. Andes Edi Gunawan MPDI, Pak Kakanwil, Kementerian Agama, Daerah Istimewa Yogyakarta. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Kakanwil. Pak Kakanwil juga sangat sama-sama. Terima kasih, Jenal. Ya. Sangat sibuk beliau. Konfirmasi waktunya juga sangat padat juga ada acara. Ini di hari libur, mohon maaf ya Pak Kakanwil ya. Mengganggu sebentar waktunya ini, waktu keluarga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk memotivasi guru-guru kita di seluruh Indonesia sama Pak Direktur. Beliau ini kita sudah dengar banyak kabar dari teman-teman di Yogyakarta bahwa beliau sangat membina terhadap guru-guru di Kementerian Agama, sehingga tidak asing lagi apa yang beliau sampaikan itu membekas di guru-guru kita di daerah Yogyakarta. Nah, ini kita juga ingin ini membekas bagi guru-guru kita, para penulis khususnya yang ada di sini di seluruh Indonesia. Makasih berkenan hadir, mohon sambutan nanti Pak Kakanwil. Ya. Mohon sambutan untuk mensupport acara ini dan teman-teman kita semua. Kemudian yang kita hormati juga, yang luar biasa itu inspirasi kita, Dr. Anda Roro Ayu Dewi Wadiawati atau Bu Ayu ya, kita sebutnya Bu Ayu. Terima kasih. Guru inspiratif ya, guru inspiratif dan inovatif, kreatif yang luar biasa dari MTS Negeri 1 Yogyakarta. Saya juga banyak termotivasi, terinspirasi dari Bu Ayu ini, dan sehingga bisa menulis juga dari Bu Ayu, ya luar biasa. Terima kasih banyak Bu Ayu. Mudah-mudahan sama-sama Pak. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan diberikan amin ya pahala yang berlipat ganda. Dan acara ini juga kemarin acara kita webinar kita penggagasnya juga Bu Ayu, kita sebagai wasilah saja, G7 sebagai wasilah untuk menyampaikan ini kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Inisiatornya sebenarnya dari Bu Ayu dan teman-teman juga Mas Bram yang luar biasa di buku antologi, sehingga lahir 2 buku ini. Tidak tanggung-tanggung, udah webinar. Kemarin webinar kita judulnya adalah Inspirasi Menulis dari Jogja untuk Indonesia ya. Bu Ayu ini salah satu narasumbernya dengan judulnya Menulis Itu Asik. Kemudian ada juga Mas Bram yang juga memberikan narasumber kemarin kiat gitu menulis artikel. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Pak. Bermanfaat. Para penulis juga ya, para penulis, ibu-ibu, bapak-bapak yang luar biasa ya. Saya sangat kagum sekali Pak Kakanwil dan Pak Direktur ketika saya baca di sini satu cerita, ternyata udah lagi penasaran ceritanya habis, nggak nyambung lagi. Jadi harus ganti orang lagi ceritanya. Mudah-mudahan bisa berlanjut. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya Mas Bram ya, Mas Bram. Luar biasa Mas Bram ini. Brahma Haji Putra SKOMI ya, Humas Kanwil Kementerian Agama Daerah Yogyakarta. Pak Kanwil bersyukur punya Mas Bram yang luar biasa memotivasi, cekatannya luar biasa ya. Kita termotivasi juga dari Mas Bram ini. Terima kasih banyak Mas Bram sebagai narasumber pada saat itu.
judulnya kemarin lihat Jitu menulis artikel. Kemudian beliau juga sebagai editor dari buku ini ya, maka sehingga lahir buku ini begitu cepat, luar biasa. Dan ini juga sudah tersebar di seluruh Indonesia dan di Kalimantan Selatan, kemudian di Kemenak juga sudah kita sampaikan dengan Pak Dirjen, sudah diantar bukunya dengan Pak Direktur juga sudah. Kemudian selanjutnya kami memohon kepada Pak Direktur dan terlebih dahulu sambutan dari Pak Kakanwil untuk acara ini, kemudian Pak Direktur nanti meluncing acara ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua, Pak Direktur, Pak Kakanwil, Ibu Ayu, Mas Bram, dan para penulis semua. Tanpa penulis tidak mungkin ada buku ini. Tanpa penulis tidak ada buku ini. Jadi luar biasa para penulis ya. Terima kasih, mudah-mudahan Allah memberkati kita, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan, kebahagiaan dunia akhirat, dan bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama serta umat Rasulullah SAW. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara kami lanjutkan. Terima kasih kepada Bapak Haji Zainal Ilmi SAG MPDI yang sudah memberikan pengantarnya. Kita flashback ya, kemarin pada tanggal 24 September mengadakan webinar sampai terjadi atau sampai ada pembuatan buku ini. Baiklah, selanjutnya pada Mas Rian, silakan untuk menyampaikan video testimoni satu lagi, Mas Rian. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman yang berbahagia. Salam sehat selalu. Kali ini bertemu dengan saya Barokatus Sholihah atau Ika Zaki Salihah. Ini kebetulan ada buku Wajah Indonesia yang satu, dan yang satu adalah tentang negeri yang warna merah, ini warna biru. Nah, buku ini adalah luar biasa dari hasil webinar beberapa bulan yang lalu yang diprakarsai oleh Mas Haji Bram ya, komporis kita di Humas Kanwil Kemenak DIY, dan ada juga Bunda Ayu Widowati sebagai penggiat literasi dari Istimewa Yogyakarta yang luar biasa. Nah, buku ini ada 77 penulis dan 46 diantaranya adalah guru madrasah se-Indonesia. Hebat bukan? Nah, ini di Wajah Indonesia, kebetulan saya masuk di sini, saya menuliskan tentang Kali Biru, yaitu daerah di Kulon Progo tempat kami tinggal, dan banyak sekali wilayah-wilayah Indonesia yang secara budaya, secara wisata ditulis dan bagus sekali di sini. Kesan saya tentang buku ini yang kebetulan diprakarsai oleh Askia Publishing, dan Askia ini sudah luar biasa banyak sekali mencetak buku-buku bersama teman-teman seluruh Indonesia yang baik itu penulis baru saja menulis maupun yang sudah terbiasa menulis. Bapak dan Ibu, teman-teman yang berbahagia, Anda bisa memiliki buku ini, bisa menghubungi penerbit, dan juga bisa ikut menulis di event-event Askia Publishing. Kesan yang lain bahwa dengan menulis adalah kita bisa mengapresiasi, bisa menyalurkan inspirasi, keinginan, cerita, berbagai macam yang terjadi pada diri kita. Yang jelas sebagai guru dan pegiat literasi itu wajib mengembangkan diri, salah satu diantaranya dengan menulis. Pokoknya nulis. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman yang berbahagia, salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Ika Barokatus Sholihah. Baik, selanjutnya akan acara kita lanjutkan, yaitu sambutan Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Edi Gunawan MPDI, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Direktur GTK Kementerian Agama Republik Indonesia, beliau Bapak Dr. Muhammad Zain, yang alhamdulillah pada kesempatan ini sudah bersama-sama kita. Kemudian kami hormati, waalaikumsalam, Pak Zain. Di Batam ini. Ya, terima kasih Pak Zain. Ya. Baik, makasih. Ya, yang kami hormati Bapak Zainal Ilmi, SAG MPDI sebagai founder, trainer LG7 Kalimantan Selatan. Alhamdulillah juga luar biasa motivasinya kepada kita semua. Kemudian yang kami hormati ini Mas Brahma, Mas Bram, ya Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama daerah Istimewa Jakarta, yang ini merupakan inspirator lah dan juga motivator bagi teman-teman semua dan bagi kita semua. Luar biasa nih Mas Bram. Banyak menginspirasi, memotivasi bagaimana kita bisa menulis ya terkait dengan opini, kemudian hal-hal di media ini sangat luar biasa motivasinya pada teman-teman. Kemudian yang saya hormati juga ini termasuk ya inspirator kita juga, komporis tadi disampaikan Bu Barakatus Salehah. Ini Bu Ayu Dewi Widowati, guru Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Yogyakarta. Ya sangat luar biasa, ini berkali-kali meluncing buku di masa pandemi ini yang sudah memotivasi, kemudian memprovokasi teman-teman untuk kemudian bisa menulis di masa pandemi COVID ini. Ya. Dan tentunya semua teman-teman peserta launching buku Wajah Indonesia dan juga Pesona Negeriku di seluruh Indonesia, baik yang dari guru-guru madrasah dan juga guru-guru yang lain, para pengawas, kemudian dari KUA juga banyak yang ikut berpartisipasi. Ya. Semuanya yang kami muliakan dan kami banggakan tentunya. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayahnya kita bisa dipertemukan walaupun melalui Zoom virtual pada kesempatan ini. Alhamdulillah. Mohon izin, suara saya kok sering-sering ada mantul. Jelas enggak? Jelas enggak Bu Ayu? Bagus Pak. Jelas Pak, bagus Pak ya. Oh bagus ya, alhamdulillah. Sudah bisa diterima ya. Iya, ya, terima kasih. Kita ulangi, kita tentunya wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah mempertemukan kita. Silaturahmi, bermuajahah walaupun melalui media sosial virtual pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kegiatan ini, alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, para sahabat, para pengikutnya, dan insya Allah termasuk kita semua yang hadir pada kegiatan ini. Bapak Ibu, Bapak Direktur yang kami hormati, pada kesempatan ini tentunya kami ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan apa yang sudah dilakukan di Yogyakarta, lebih-lebih yang terkait dengan tulis-menulis buku ini. Ya. Alhamdulillah, saya sangat bangga dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak, Ibu, semuanya, para kontributor, dua buku ini yang nanti akan diluncing oleh Pak Direktur pada pagi hari ini. Tadi disampaikan oleh Bu Ayu bahwa buku ini ditulis oleh banyak orang, 77 penulis. Ya. Yang ini sebagian besar ini ditulis oleh para guru madrasah. Ya. Ada 46 guru madrasah yang ikut berpartisipasi, berkontribusi dalam penulisan ini. Termasuk juga lainnya para guru SD, guru SMP, SMA, SMK, dan juga kepala madrasah, pengawas madrasah, kepala KUA, pegawai LIPI, dan banyak sekali. Ya, ini tentunya sangat luar biasa sekali. Saya sangat mengapresiasi dan juga menyampaikan rasa bangga kami kepada teman-teman kita semua. Juga perlu kami sampaikan kepada Bapak Direktur GTK bahwa sejak adanya pandemi COVID-19 ini,
ini memang para guru madrasah di daerah istimewa Jakarta ini banyak memanfaatkan waktu ya di sela-sela mengajar yang secara daring, kemudian mengisi waktu kegiatan di masa-masa WFH-nya, ya karena kegiatan belajar mengajar ini dilaksanakan WFH dan WFO yang di madrasah ini hanya 25% sekarang ini, kemudian 75% ada di rumah, ini sehingga di sela-sela melaksanakan tugas fungsi mengajar, ini teman-teman kita banyak menulis. Jadi beberapa guru madrasah membuat buku antologi. Ya. Mereka menceritakan pengalamannya mengajar secara daring di saat masa-masa pandemi ini. Jadi mereka menyampaikan fakta yang dialami, kemudian juga menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi di saat mengajar, kemudian menyampaikan opini solusinya. Gitu. Jadi banyak dinamika-dinamika yang dialami kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Luar biasa ini teman-teman bisa menulis. Nah ini tentunya semuanya ini tentunya ada motivasi, ada motivator, ada yang kemudian memprovokasi dan sebagainya. Ini adalah Mas Bram, Bu Ayu, dan teman-teman yang lain lah gitu. Sehingga kami di masa pandemi ini saya sudah tidak bisa menghitung lagi berapa kali kami kemudian meluncing buku. Ya teman-teman, karena ketika sudah terbit buku yang ditulisnya, ini kemudian melaporkan kepada kami biasanya. Ya kemudian minta kemudian di launching bareng-bareng. Ya paling tidak bisa foto dengan Kak Kanwil kan gitu. Alhamdulillah lah gitu ya. Saya juga bangga bisa bersama dengan teman-teman yang lain, kemudian bisa memanfaatkan waktu yang baik, yang sebenarnya ini menjadi hal yang sebenarnya kesulitan lah di masa-masa pandemi ini. Namun ternyata masa-masa sulit ini kemudian dibuat sebagai peluang, tantangan bagi teman-teman kita, sehingga kemudian bisa diisi waktunya ini dengan baik, dengan menulis. Jadi tidak kurang dari 40 judul buku. Ini perlu kita laporkan Pak Direktur, kemudian Pak Zainal, bahwa teman-teman ini secara bersama-sama kemudian menulis buku antologi. Tidak kurang dari 40 judul buku, ini sudah kami launchingkan. Jadi gerakan menulis ini tentunya yang sangat luar biasa ini perlu kita laporkan ya kepada Pak Direktur bahwa ini memang diprakarsai betul oleh ini Bu Ayu ini yang sebagai motivator, betul motivator, terus sebagai provokator juga, provokator, inspirator dan seterusnya lah gitu. Sehingga kemudian Bu Ayu ini kan mengajak seluruh elemen di Kementerian Agama, saya tahu, baik itu para guru, para siswa, para orang tua di madrasah, kemudian para penghulu, penyuluh, termasuk Dharma Wanita di daerah istimewa Yogyakarta, di Kanwil Kementerian Agama, ini juga kemudian terbit satu buku antologi untuk Dharma Wanita, ini sangat luar biasa. Nah, ini tentunya menjadi kebanggaan kami, dan ini tentunya kami berharap nanti bisa menginspirasi untuk wilayah yang lain dalam memanfaatkan waktu yang memang cukup sulit, kemudian dibuat yang sulit ini dibuat peluang dan tantangan. Bagaimana bisa mengisi dengan baik, mencari solusi-solusi, kemudian bisa paling tidak memberikan motivasi kepada teman-teman yang lain. Sehingga walaupun masa sulit, tentunya kita harus tetap berkarya, kemudian ya melaksanakan tugas dengan baik, kemudian ketika ada kendala bisa dikomunikasikan dan sebagainya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih bahwa kemarin buku ini kan terbit, ini adalah hasil dari kegiatan webinar inspirasi menulis dari Jogja untuk Indonesia yang telah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Ya, yang kebetulan ini sebenarnya Bu Ayu, Mas Bram, dan juga Pak Zainal yang sebagai motivator, inspirator, kami sampaikan terima kasih. Ya, sehingga tentunya ini Pak Direktur, saya kira dalam program literasi ini tentunya memang yang sangat strategis posisi Bapak Ibu guru dan juga yang lain ini bisa dioptimalkan untuk bisa ya menuangkanlah apa yang ada di
pikirannya, apakah itu yang terkait dengan pengalamannya, kemudian hal-hal yang dilihat di lapangan, sehingga ketika sering melaksanakan kegiatan penulisan seperti ini kemudian inspirasi akan setiap saat muncul kan gitu. Kemudian tulisan-tulisannya juga kemudian akan lebih sempurna manakala kita atau teman-teman kita ini kemudian membiasakan untuk setiap menulis. Ya, barangkali ini saja beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Semoga kegiatan positif menulis ini dan menerbitkan buku ini bisa memberikan sumbangsih dalam dunia pendidikan, khususnya di Kementerian Agama dan dunia pendidikan Indonesia pada umumnya, dan juga bisa memberikan inspirasi dan teladan bagi masyarakat luas. Akhirnya kami berharap ini kemudian bisa dilaksanakan secara terus-menerus oleh teman-teman kita, Bapak Ibu guru kita, kemudian juga dari komponen yang lain, baik itu para penyuluh, kemudian penghulu, dan juga dari komponen yang lain tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya dan banyak hal yang kurang berkenan apa yang kami sampaikan. Tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Haji Edi Gunawan yang sudah memberikan sambutannya, memberikan apresiasinya kepada kami semuanya. Dan mohon maaf tadi ada informasi bahwa Pak Edi Gunawan sebentar lagi ditunggu untuk kegiatan yang lainnya, Pak. Iya, betul. Iya, ini ada rakor lagi bersama dengan Gubernur, Kapolda, dan sebagainya. Baiklah, acara selanjutnya langsung saja kita dengarkan. Saya mungkin langsung mohon izin lah ya Bu ya. Ngapunten, ini Pak Direktur GTK, Pak Zen, Pak Dr. Zen, juga Pak Zainal, mohon izin kami dan live. Silakan Pak Kanwil, silakan. Ye, matur nuwun. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kanwil. Matur nuwun Pak. Baiklah, selanjutnya langsung kami sampaikan acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Direktur GTK, Bapak Muhammad Zain, dan juga sekaligus meluncing buku ini. Kami persilakan Bapak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi al-siddiq wal wafa wa ba'd. Yang saya hormati Pak Kakanwil, sahabat saya, senior saya, Pak Kakanwil Kementerian Agama Republik Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kakanwil sudah memberikan arahan, pandangan, dan pikiran, serta motivasi kepada kita semua. Yang saya hormati sahabat saya, Zainal Ilmi, yang terus-menerus memberi enlightenment, pencerahan kepada kita semua, dan memberi kepada saya juga memberi kesempatan kepada saya untuk menengok, bersilaturahim, dan silatul afkar. Ya, kata Ketua PBNU, silaturahim itu harus dilanjutkan dengan silatul afkar. Koordinasi, penyamaan persepsi, ya, ketersambungan persepsi. Kalau dalam tradisi keagamaan itu ada 3 silaturahim. Ada silaturahim, ya seperti ini. Yang kedua ada silatul afkar, penyamaan persepsi. Dan ada silatul ruh, penyamaan frekuensi spiritualitas kita. Yang saya hormati saudara moderator, yang saya hormati Mbak Ayu tadi sudah memberi kita luar biasa Mbak Ayu. Suatu waktu saya ketemu, saya alumni Jogja. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Silakan Pak, kapan ditunggu di Jogja. Kalijaga Yogyakarta. Iya. Yang saya hormati sahabat saya Mas Bram, wah luar biasa juga, ini adalah tokoh-tokoh muda kita. Saya ingin menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran. Ini adalah kesenangan saya, hobi saya menulis. Jadi kita memang betul-betul mengalami sesuatu silaturahim, silatul afkar, dan silatul roh pada pagi hari ini. Dulu kita ingat Dr. Anies Baswedan memulai suatu gerakan nasional
yang beliau sebutkan sebagai Indonesia Mengajar. Ya, caranya beliau mempengaruhi sarjana-sarjana yang sudah tamat kuliah dan lalu melakukan edukasi di daerah-daerah terluar di seluruh Indonesia. Dan kisah-kisah menarik para guru itu mereka tulis dalam sebuah buku yang sangat inspiratif, judulnya Indonesia Mengajar. Saya pikir kawan-kawan sudah membaca buku itu, dan saya pikir apa yang kita kerjakan pada hari ini adalah tidak sekedar sebagai menulis, tetapi itu adalah kerja-kerja intelektual dan kerja-kerja peradaban. Jadi saya pikir ini yang sering sekali saya ingin sekali saya silaturahim dengan Bapak Ibu para guru kita. Barangkali ini judulnya Indonesia Menulis atau Guru Menulis itu. Sudah ada beberapa karya Bapak Ibu saya simpan di kantor, dan buku yang kita launching pada pagi ini, Wajah Indonesia dan Pesona Indonesia. Ini saya sudah simpan di meja saya, dan saya sudah minta KTU di GTK agar membuat lemari. Ini sudah dibeli lemari khusus, dan buku itu saya akan pajang kepada semua tamu-tamu yang datang di tempat saya. Tepuk tangan dulu Pak, ini saya luar biasa, dan saya selalu bangga dengan para guru kita yang masih sempat menulis. Dan buku itu yang dikirim oleh Pak Zainal Ilmi kepada saya langsung sampaikan ke Pak Direktur Jenderal Pendidikan Islam, dan beliau juga menerima buku itu. Mumpung belum, ini dia Wajah Indonesia dan Pesona. Ya, dua buku ini sudah di meja saya. Dan semoga saja saya usul Pak Zainal, Mbak Ayu, barangkali buku yang banyak itu mungkin perlu launching oleh Menteri Agama. Oh iya Pak, siapa? Nah, tolong saya dikirimi judul-judulnya, nanti saya menyurat ke Pak Dirjen, menyurat ke Menteri agar beliau membuka. Ini prestasi yang luar biasa. Jadi bagi saya tidak sederhana, itu sudah prestasi yang luar biasa, dan saya mengapresiasi. Di forum yang mulia ini, apresiasi saya seperti apa, saya tidak akan sebutkan dulu. Karena saya pikir nanti menjadi janji, dan nantilah saya bicara dengan Pak Zainal, Pak Kanwil, dengan Mbak Ayu, dan Mas Benan. Saya kira apa bentuk apresiasi kami kepada guru-guru yang menulis ini. Saya belum bisa menyebutkan apa-apa, karena saya bukan politisi, jadi nggak boleh menjanji-janji. Itu yang pertama, Mbak Ayu ya, tolong ya. Iya. Judulnya. Iya Pak, siap Pak. Saya Iya. usahakan nanti Pak Wamen atau Pak Yudon. Ya. Iya Pak, iya. Karena sekarang ini adalah zaman ayam bertelur. Jadi kalau dulu kan penyu filosofi ya selalu bertelur, tidak ada suara. Dulu juga filosofi kita adalah padi yang merunduk. Semakin berisi semakin merunduk. Makin merunduk ya. Filosofi itu kita harus tambah dengan filosofi ayam berkokok. Begitu ayam berkote itu berarti bertelur. Mas Zainal ganteng sekali fotokopiannya hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu semua yang saya muliakan, saya hormati, saya ingin bercerita sedikit mengenai tantangan literasi di Indonesia. Di beberapa provinsi di Indonesia ini masih ada beberapa wilayah yang mengalami namanya kekurangan masalah literasi. Ini tidak bagus suara saya ya.
Silakan Moderator, dilanjut. suara saya terdengar nggak? Iya, tadi sempat berhenti sebentar, Pak. Silakan dilanjut. Sekarang sudah terdengar ya. Sudah bagus. Sudah bagus ya. Oke. Tadi saya pakai WiFi di hotel, tapi ini saya ganti lagi dengan WiFi saya. Oh iya, Pak. Nah, ini tantangan kita, tantangan literasi. Literasi ada beberapa. Yang pertama literasi dalam artian baca tulis. Saya pikir ini di beberapa daerah di Jawa Timur itu ada beberapa, bukan beberapa, ada 400.000 orang yang bisa menulis bahasa Arab kitab gundul, tetapi tidak bisa menulis huruf Latin. Di Lampung juga begitu. Di kampung saya Sulawesi Barat yang sedang gempa sekarang juga masih banyak orang-orang yang tidak bisa baca tulis. Nah, ini adalah tantangan kita. Jadi para guru kita yang menulis ini luar biasa telah memberikan enlightenment, pencerahan kepada anak bangsa. Tantangan kedua adalah literasi numerasi. Anak-anak kita tidak suka belajar matematika. Itulah sebabnya barangkali angka PISA kita itu tidak bisa, tidak tinggi ya, itu tidak mengatakan rendah. Karena anak-anak itu belajar matematika tidak suka matematika. Oleh karena itu barangkali ada guru matematika di forum ini, memang perlu kita memberi afirmasi atau supporting terhadap financial education. Pendidikan finansial, pendidikan tentang uang. Saya baca buku The Wealth of Religion, bahwa agama-agama besar dunia itu dikembangkan, disiarkan, itu berdasarkan capital atau modal atau uang. Agama Islam itu berkembang dengan uang. Agama Kristen, Katolik, Yahudi, semua agama besar dunia itu pasti dikembangkan dengan uang. Bahkan dalam sejarah, pada abad ke-7 dan 8 Masehi di Indonesia, di Nusantara, itu sudah beredar uang-uang yang dipakai pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum kerajaan-kerajaan Islam berdiri, Nabi itu sudah mengirim uang ke Nusantara atau ke Timur. Itu ada bukti-bukti sejarah di Museum Uang di Padang Lawas, Medan. Ada 100 koin yang diperkirakan adalah uang-uang yang beredar pada abad ke-7 dan 8 pada awal Islam, di early Islam. Ini bukti bahwa pentingnya kita belajar literasi numerasi. Yang ketiga, literasi agama. Ya. Amerika mengalami namanya a nation religious literacy. Orang tidak ada kecenderungan di sana dan Eropa juga begitu, cenderung tidak belajar agama karena terpaan arus sekularisasi atau sekularisme. Gereja-gereja banyak yang tertutup dan hanya diisi oleh orang-orang tua. Nah, ini juga bagian dari tantangan kita. Jangan sampai karena era pandemi, anak-anak sudah tidak kenal masjid, anak-anak sudah malas sholat Jumat sekalipun. Jadi jangan sampai kita mengalami namanya a nation religious literacy. Yang keempat, literasi budaya. Nah, saya pikir tulisan Bapak Ibu, ya Wajah Indonesia dan Pesona itu, buku Pesona, ini juga terkait dengan kecerdasan umat bangsa kita, anak-anak bangsa terhadap budaya, literasi budaya. Bahwa kita ini memang berbeda dari sisi etnik. Pulau kita lebih 17.000 pulau. Suku kita banyak sekali, bahasa daerah lebih 1.200-an. Banyak sekali suku, banyak sekali bahasa. Jadi oleh karena itu kita harus tanamkan literasi budaya, majemuk kepada anak didik kita, bahwa kita harus menemukan sesuatu kebaikan dari orang-orang yang berbeda dengan kita. Kita tidak boleh alergi terhadap orang yang berbeda. Justru orang yang berbeda dengan kita, itu justru adalah bisa menemukan kebaikan dari orang yang berbeda itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, saya hormati, izinkan saya untuk
mengajak semua hadirin untuk meluncing buku Pesona dan buku Wajah Indonesia ini dengan mengajak hadirin membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kepada kita umur yang panjang, sehat, dan terus menulis untuk memberikan pencerahan kepada anak bangsa kita. Saya ingin mengutip Pramudi Anantatur, ya, seorang pemikir novel ya di Indonesia, meskipun beliau berhaluan kiri, tapi ada catatan yang menarik sekali bahwa dengan menulis itu adalah sebuah keabadian. Orang bisa selesai hidupnya, tetapi karya-karyanya terus hidup sampai akhir zaman. Dan ingin saya mengutip kalimat saya sendiri, bahwa buku adalah anugerah Tuhan yang tak terbatas. Buku adalah sumber inspirasi. Buku juga adalah kawan setia. Dan dengan membaca dan menulis buku itu berarti kita menjaga kewarasan bangsa. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kita semangat untuk terus memberikan pencerahan kepada anak bangsa kita. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak Pak Dr. Zain. Alhamdulillah, nanti akan kami tindak lanjuti ya Pak untuk buku-buku yang nanti akan kami sampaikan kepada Bapak, mungkin informasi-informasi tentang buku yang sudah kita buat bersama. Di Yogyakarta itu Pak, kemarin juga Kementerian Agama DIY memberikan apresiasi kepada, ada lomba pada waktu Hari Guru Nasional, dan itu ada beberapa yang menulis dalam masa pandemi itu sampai ada yang 30 buku Pak, hanya selama pandemi itu. Ada yang luar biasa itu Pak, banyak sekali. Jadi alhamdulillah kegiatan literasi ini insya Allah nanti akan kami terus gaungkan, kami sampaikan supaya Bapak lebih banyak lagi, Bapak Ibu guru, kemudian juga siswa, kemudian juga dari kemarin disampaikan Pak Kakanwil tadi, dari komite, dari tata usaha, semuanya ikut menulis Pak. Semoga nanti menulis itu tidak hanya bagi untuk guru saja. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja. Selanjutnya yaitu testimoni. Ya. Upload dulu Pak Zain, Pak Direktur, upload dulu semua. Oh ya, saya memberikan aplaus. Terima kasih kepada Bapak Dr. Zain yang sudah memberikan apresiasinya dan juga sudah memberikan melaunching buku kita. Dan alhamdulillah buku kita, buku Wajah Indonesia dan buku Pesona Negeriku ini sudah bisa kita nikmati bersama. Bapak Ibu selanjutnya. Bawa enggak anggure? Terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak Dr. Zain. Izin lihat ya, karena saya ada acara tentang studi luar negeri. Jadi saya diminta sebagai keynote speech pada acara memberi supporting kepada anak-anak kita untuk belajar di luar negeri. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Sehat selalu Bapak. Ya, terima kasih. Amin. Ya, baiklah, acara selanjutnya yaitu testimoni. Kami sampaikan di sini ada yang secara langsung kami mohonkan Mas Dian dari menyampaikan testimoni. Aku kan jujuke montor ora kuat kok Anmak. Ya. Monggo Mas Dian untuk menyampaikan, ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar dengan baik ya sebelum saya. Bisa banget ya. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Direktur GTK ya tadi dari Dr. Muhammad Zain. Tadi ada juga Bapak Kakanwil tapi sudah lewat ya. Jadi salam kenal dari saya. Dan saya perkenalkan, nama saya Dian Komara. Dari tempat bekerja saya di Pusat Pemanfaatan dan Inovasi IPTEK LIPI. Jadi ada rekan kami 3 orang yang menulis buku Wajah Indonesia. Baik, terkait dengan testimoni buku Wajah Indonesia dan Pesona ya, mungkin saya sebagai salah satu yang berpartisipasi sebagai penulis ya dari sekian jumlah peserta penulis. Jadi
ini terinspirasi dari hasil webinar yang berjudul Inspirasi Menulis dari Jogja untuk Indonesia, kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu, ya 4 bulan yang lalu, yang penyelenggaranya dari LT7 ya, kalau tidak salah itu ya. Buku ini memang sangat baik ya, sederhana dan ya, isinya tentang budaya dan umumnya atau secara umum itu tentang kepariwisataan atau objek wisata kalau tidak salah. Dalam hal ini saya terinspirasi untuk memanfaatkan waktu terkait dengan masa WFH pada masa pandemi COVID-19. Jadi alhamdulillah sangat bermanfaat. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penyelenggara LQ7, Pak Haji Zainal Ilmi, SAG MPDI, Sama Mas Dian, Pak Ibu DRA, Ayu Dewi Widowati. Ya, terima kasih Pak. Kita juga ada narasumber waktu itu Pak Haji Putra Eskom kalau nggak salah ya. Pak Dian, ya. Ya. Ketemu lagi ini kita. Biasanya di Humas ya Pak ya kita ya. Siapa? Kemudian testimoni saya mengenai harapan dari acara ini, launching buku Wajah Indonesia dan Pesona Indonesia ini. Berharap ke depan berlanjut begitu. Jadi mungkin harapannya lebih banyak lagi peserta penulis, maksud saya agar lebih bervariasi. Saya kira itu ya, selamat dan sukses untuk penyelenggara dan narasumber yang mengadakan webinar yang lalu, sehingga terbentuklah buku yang dapat dibaca oleh khalayak umum. Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat dan sukses. Ya, semoga kita semua teman-teman penulis terinspirasi lagi untuk menulis di berikutnya. Saya kira hanya itu saja dan terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang disampaikan kepada Mas Dian Komara yang sudah berpartisipasi untuk tulisannya dan juga sudah berkenan untuk memberikan testimoninya, dan harapan-harapan ini mudah-mudahan nanti ditindaklanjuti. Nanti kami sampaikan kepada ada Pak Zainal Ilmi, monggo nanti kita lanjutkan seperti arahan dari Bapak Direktur Indonesia Menulis ya. Bukan hanya dari Jogja, Indonesia Menulis ya. Oke. Baiklah, selanjutnya langsung saja sekarang gantian dari sambutan editor yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu dari Mas Brahma Aji Putra. Monggo Mas Bram, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tentu terima kasih sekali atas kesempatan yang luar biasa telah diberikan kepada kami, ini Pak Zainal dan Bu Ayu. Tadi kita telah sama-sama mendengar betapa bangga dan apresiasi betul Pak Kakanwil atas kiprah para guru semuanya yang menulis, juga tingkah pola Bu Ayu yang merepotkan kami di Kanwil Pak Zainal. Jadi tiap minggu selalu launching buku terus terang di era pandemi ini ya. Dia seneng, kami yang senep gitu. Tetapi ternyata luar biasa itu Pak Zainal ya. Kemudian juga tadi kita sama-sama mendengar betapa sangat enlightening sekali, mencerahkan sekali sambutan dari Direktur GTK, Dr. M. Zain ya. Saat Aksioma di Yogyakarta 2017 yang lalu, kami satu panggung dengan Dr. M. Zain. Beliau waktu itu jadi peneliti di Balitbang
Jadi beliau ternyata tulisannya sudah sangat banyak sekali dari penelitian-penelitian kemudian dibukukan, dan mungkin itu menjadi salah satu parameter keberhasilan beliau saat ini menjabat Direktur GTK. Ya, siapa tahu nasib baik beliau nanti akan menjadi Dirjen Pendis. Tentu saja akan menjadi angin segar bagi kita, khususnya bagi Pak Zainal dan Bu Ayu agar lebih go nasional. Terutama kalau Bu Ayu lebih dunia dan akhirat, semoga saja. Baik Bapak Ibu semuanya, saya tentu tidak berpanjang lebar ya. Saya selaku editor, ada beberapa hal yang kemudian ingin saya sampaikan. Memang benar, buku ini khususnya kalau yang saya buku Pesona Indonesia, Pesona Negeriku, yang saya edit, itu 2 buku itu berasal dari webinar kita yang akhir September lalu, yang diinisiasi oleh Pak Zainal. Saya kan hanya diajak sama Bu Ayu gitu. Kemudian Bu Ayu sudah bilang sejak awal gitu, ini pokoknya Mas Bram, ini tidak ada bayarannya, tidak ada angkanya gitu. Oh, nggak masalah Bu Ayu, yang penting saya waktunya luang, karena saya suka gitu. Kemudian Bu Ayu bilang kepada kami gitu, wah jenengan memang ternyata penulis top Mas Bram. Maksudnya top itu tanpa upah purun, Pak. Jadi tanpa biaya mau gitu ya. Saya suka mau gitu. Saya yakin kok semesta tidak akan tinggal diam kan begitu. Kemudian alhamdulillah mungkin karena kebaikan, ya insya Allah keikhlasan dari semua pihak, kebaikan akan melahirkan kebaikan dan keberkahan. Tidak selang lama Pak Zainal, setelah webinar kita, saya juga diminta untuk ngisi webinar seperti ini dari penyuluh-penyuluh agama. Nah, kalau yang itu ada angkanya Pak Zainal, bahkan 3 angkatan. Berlanjut ternyata Pak Zainal, setelah penyuluh agama tingkat kanwil, saya diajak penyuluh agama Kemenak Kota Yogyakarta, itu juga 2 angkatan Pak Zainal. Jadi alhamdulillah saya bisa beli laptop baru, alhamdulillah. Ya, pokoknya kebaikan harus kita kejar terus gitu. Kita tidak perlu memikirkan hasil akhirnya. Yang penting kita nikmati proses. Oke. Bapak Ibu semuanya, pertama tentu saya sangat terima kasih dan apresiasi betul kepada para penulis. Ketika saya mengedit buku ini, terus terang saya seperti diajak berjalan-jalan ke Nusantara. Saya melihat keindahan Indonesia, bentangan alam, pantai, gunung, kemudian yang tidak lupa adalah juga kekayaan budaya. Nah, kekayaan budaya ini juga menjadi penting bagi saya. Kemudian yang kedua, Pak Zainal dan Bapak Ibu semuanya ya, alhamdulillah saya sangat merasa diringankan dalam mengedit buku ini karena insya Allah semua penulis sudah terbiasa menulis sehingga relatif minim kesalahan pengetikan. Ini sangat meringankan sekali bagi saya. Berbeda misalnya ketika 1 pekan ini saya mengedit tulisan perawat petugas haji Indonesia. Jangan bisa membayangkan perawat diminta untuk menulis buku, wah seperti itulah. Saya membayangkan kalau saya yang memasang infus saya juga gemeteran, ternyata perawat menulis diajak menulis juga ternyata gemeteran juga. Ada yang 1 baris itu selalu salah katanya gitu. Tapi ya itu menambah kesabaran bagi kami selaku editor. Yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, kalau boleh saya berbagi sedikit saja ini ya. Bisa dilihat share screen dari kami. Oke ya, ada kemudian yang bertanya kepada saya, Mas, menulis itu bakat atau kebiasaan? Kalau boleh saya menjawab, 5% dan 95%. Apa itu? Bakat itu hanya 5%. Selebihnya 95% itu adalah kemauan untuk terus mencoba. Ada yang kemudian menulis, kemudian bilang, ada yang komentar, tulisanmu jelek, nggak jelas mana ujung, mana pangkalnya. Nggak masalah. Yang penting nulis dulu, lama-kelamaan jadi baik pastinya. Kemudian ada lagi yang komentar, tulisanmu melompat-lompat nggak jelas alurnya gitu, nggak masalah juga. Siapa tahu dia nanti akan jadi lompatan yang indah gitu saja. Yang penting dicoba nulis. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ketika kita nulis itu prinsipnya
Revisi itu nanti setelah tulisan jadi. Jadi jangan dikit-dikit nulis langsung dibuang, dikit-dikit nulis dihapus. Gitu. Revisi itu nanti setelah tulisan jadi. Yang terakhir, Ibu Bapak, sometimes accident is not accident at all. Artinya apa? Kadangkala apa yang dinamakan musibah itu tidak melulu musibah semata. Jadi ada satu tulisan yang ternyata tidak dimuat di satu media, itu bisa kita perbaiki dan kita kirim ke media lain, ternyata dimuat. Ada tulisan yang kita niatkan untuk satu buku, ternyata tidak masuk, nanti bisa masuk ke buku yang lain. Jadi kata Pak Zainal mengutip ayat Allah biasanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia di dunia ini, termasuk kehendak Allah yang memerintahkan kepada kita untuk menulis, itu pasti tidak akan sia-sia. Kita harus selalu husnudon, positive thinking. Banjir di Kalimantan Selatan kita juga harus positive thinking. Wah, itu lebih mendekatkan kita kepada Allah gitu. Dan simpati betul kita semua kepada saudara-saudara kita yang tengah mendapatkan musibah. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan kesabaran gitu. Oke, Bapak Ibu semuanya ya. Terakhir, saya hanya ingin kalau boleh berpesan ya, jika memang proyek penulisan buku ini dianggap berhasil dan memang sepertinya berhasil, tadi tanggapannya sudah sangat luar biasa, bahkan Pak Direktur GTK akan menyerahkan buku-buku ini kepada Menteri Agama kita yang baru dan Wakil Menteri Agama. Mungkin kalau boleh kami usul, ya sudah kita buat proyek penulisan buku selanjutnya, seri-seri selanjutnya, karena masih banyak wilayah-wilayah Indonesia yang belum terjamah, yang belum kita tuangkan dalam buku. Karena bagi kita meyakini bahwa sebuah bangsa yang memiliki budaya yang kuat, maka ia akan dihormati oleh bangsa yang lain. Kita tahu Timur Tengah itu betapa secara agama luar biasa, tetapi budayanya memang rapuh. Dan sekarang menjadi seperti itu keadaannya, dan tentu kita tidak ingin Indonesia tercinta kita mengalami nasib yang sama, dan itu bisa diperkuat, bisa diwujudkan dengan kesediaan Bapak Ibu untuk menulis tempat destinasi wisata, termasuk permainan tradisional, termasuk kebudayaan adat istiadat di Indonesia, seperti yang saya baca di beberapa tulisan di buku Wajah Indonesia dan Pesona Negeriku ini. Mungkin demikian Bapak Yai Zainal Ilmi dan Ibu Ayu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Monggo nanti kepada Bapak Ibu para penulis untuk memberikan usulan, pendapat, dan sambung rasa yang lain. Sekali lagi terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Ayu. Kayaknya sinyalnya nih Bu Ayu nih. Iya. Terima kasih kepada Pak Mas Bram Aji Putra. Mohon maaf tadi belum saya unmute ya. Saking terpesona saya dengan tadi penyampaian dari Mas Bram tadi. Jadi saya sangat senang sekali di akhir kalimat tadi ada proyek menulis, kita akan menulis Indonesia menulis gitu ya Mas Bram, atau mungkin yang lainnya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, Mas Bram ini meskipun muda usianya, ternyata adik kelas saya yang jauh tingkatannya ya. Tapi alhamdulillah. Sebentar. Ya Pak Zainal, saya memang adik kelas beliau di SMA 8 Yogyakarta. Dan 5. Kita harus Oh ya, kalau SMA 8 hati-hati Pak Zainal, karena teman sekelas beliau kini menjadi Kapolri. Ya, termasuk Pak tadi yang disampaikan Pak Anies Baswedan itu di SMP Negeri 5 itu juga adik kelasnya ya Pak ya. Bisa launching ke sana ya Pak ya. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya, ini semakin senang ini, semakin menghangat ini kegiatan kita. Baiklah selanjutnya yaitu Mas Ria, tolong disampaikan testimoni video, 2 video sekaligus, nanti kita ada jalan sambung rasa. Monggo Mas Ria. Assalamualaikum, nama saya Ria Surya Handayani, penyuluh agama Islam Kecamatan Padang Jaya,
Kabupaten Bengkulu Utara. Berawal dari mengikuti webinar yang diisi oleh Ibu Ayu, saya berkesempatan untuk mengikuti penulisan buku Pesona Negeriku. Buku ini adalah buku yang ditulis oleh teman-teman di seluruh Nusantara dengan latar belakang, profesi, dan pendidikan yang berbeda-beda. Sehingga buku ini pasti memiliki banyak warna dan syarat makna. Selamat membaca! Lanjut satu lagi, Mas Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Anastiawati dari Banda Aceh. Buku Pesona Negeriku yang ditulis oleh 38 penulis dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Isinya sangat beragam dan asik untuk dibaca. Salam literasi, terus berkarya, semangat untuk menulis. Terima kasih Bapak Zainal Hilmi dan Roro Ayu Dewi Widowati sebagai penggagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, kita lanjutkan dulu sekarang acara Sambung Rasa. Nanti masih ada testimoni dari yang langsung ya. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, untuk acara ini sudah acara lain-lain ya. Tadi sudah kita dengarkan di launching, kemudian bagaimana Bapak Ibu tahu sendiri bagaimana tanggapan yang luar biasa, baik dari Bapak Direktur GTK, juga dari Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi DIY. Dan tadi Pak Zen juga menyampaikan nanti akan disampaikan ke Kementerian Agama. Mudah-mudahan nanti tulisan-tulisan kita akan kita kirimkan ke perpustakaan Kementerian Agama biar bisa dibaca seluruh Indonesia. Ya, Bapak Ibu semuanya, selanjutnya acara Sambung Rasa. Monggo silahkan bisa Bapak Ibu mungkin ada yang akan usul atau mungkin memberikan saran untuk kegiatan ini atau kegiatan selanjutnya. Izin Bu Ayu. Ya, saya dulu ya. Silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada moderator, host Bu Ayu, juga sebagai komporis ya, Bu Ayu komporis ya, Bu. Provokator ya. Mas Bram nih ya, luar biasa Mas Bram. Terima kasih banget ya, banyak juga inspirasi dari Mas Bram yang bisa kita jadikan ilmu untuk hari ini ya. Yang jelas tawaran dari Pak Direktur dan Pak Kanwil, Pak Direktur terutama itu luar biasa. Kalau sudah ada seperti itu, ada angin segar seperti itu, monggo kita teruskan. Secepatnya saja kita bikin bikin tulisan lagi dengan mungkin judulnya yang lebih familiar Indonesia lagi, misalnya All Indonesia dengan Indonesia menulis misalnya. Seperti itu. Jadi kita jemput dari berbagai kalangan di Indonesia, dari Kementerian Agama ataupun yang dari guru yang lainnya atau dari peneliti, kita menulis lagi untuk Indonesia menulis. Saya rasa itu satu ide yang luar biasa. Tentunya penulis yang ada di sini tetap harus menulis lagi ya, menulis lagi, kita tambahin yang lain. Mungkin tidak cukup dengan satu buku, mungkin nanti 2 atau 3 buah buku, sehingga pada saat Pak Menteri nanti akan launching ini juga lebih berkesan terhadap kita semua ya, para penulis itu. Itu lemparan pertama, mungkin terserah tanggapan dari masing-masing peserta gimana tentang hal itu ya. Kalau LK7 siap aja untuk mewasilah, memfasilitasi atau apapun untuk kesuksesan kita bersama. Terima kasih Bu Ayu. Ya, oke. Terima kasih Pak Zainal Hilmi, sudah ada sedikit gambaran bahwa kita akan membuat proyek menulis lagi ya, dengan judul Indonesia menulis. Nanti 3 temanya kita tentukan, apakah mau tema pendidikan atau tema kebudayaan atau masih sama dengan yang tadi Mas Bram sampaikan, ada mainan tradisional, kemudian adat istiadat dan sebagainya. Yang itu kalau kita baca kita akan menambah wawasan untuk kita. Baiklah, Bapak Ibu semuanya langsung bisa siapa? Oh ya, oke. Dari ini sudah ada yang unjuk tangan, Bu Yupi. Silakan Bu Yupi. Monggo Bu Yupi. Baik, terima kasih Bu Ayu, terima kasih Pak Zainal Hilmi. Alhamdulillah senang sekali pagi ini bisa ikut bergabung sebagai salah satu penulis ya, terutama untuk salah satu judul saya ikut menulis di buku ini, Wajah Indonesia. Luar biasa,
senang sekali acaranya sampai di launching seperti ini. Apalagi tadi sambutannya luar biasa ya, sampai dianjurkan sampai ke menteri gitu ya. Mungkin tidak hanya dari Kemenak Bu Ayu barangkali ya, karena ini memang sebagian besar penulisnya dari kebetulan dari madrasah, tapi saya sendiri sebenarnya di luar madrasah, jadi mungkin bisa lebih luas lagi menginformasikan mungkin ke lembaga bahasa mungkin yang lebih nasional gitu ya, barangkali bisa cakupannya jauh lebih luas gitu. Nah, terkait tadi Pak Bram menyarankan untuk menulis lagi, saya ikut senang kalau bisa segera ya, seperti tadi Pak Zainal ya, nggak sabar ya pengen ikut lagi dengan seperti yang sekarang ini. Terputus suaranya. Jaringan, barangkali jaringan. Lanjut. Ya, mungkin masalah sinyal juga ya. Oke. Baiklah, Bu Yuki bisa lanjut atau nanti kita lanjutkan lagi ya? Bu Yuki kita lewati dulu. Oke, sepertinya jaringannya terputus ya. Oke. Bayu. Oh ya, oke. Baik, ini ada lagi yang sudah Bu Esti Nur Samsi. Silakan Bu Esti, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur sekali, terima kasih Bu Ayu. Meskipun saya bukan guru dari Kemenak, tapi saya dijawil sama Bu Ayu itu senang untuk kita gabung menulis. Ya, saya bukan orang Kemenak, Bapak Zainal, tapi saya di Bu Ayu ini kesempatan istimewa saya ikut menulis di buku ini, dibaca itu meskipun saya baru belajar. Entah tulisan saya itu seperti yang dikatakan Mas Bram itu lompat-lompat, lari atau bagaimana, saya juga kurang paham ini, tapi tetap ditulis di sini sama Bu Ayu. Jadi saya itu bersyukur sekali itu ya. Nah, alangkah senangnya nanti kalau ini ditindaklanjuti lagi tadi dari Pak GTK, Dirjen GTK tadi, untuk kita bisa menulis lagi. Dan saya juga senang kalau misalnya saya bisa ikut tulis lagi, Mbak Ayu. Yang sifatnya buku itu memang untuk mendidik wawasan untuk ke depan. Jadi misalnya seperti tadi dikatakan juga bahwa kita tulisan ini akan lebih abadi dari hidup kita, gitu kan Bu? Bisa dibaca oleh anak keturunan kita misalnya. Ini menjadi amal jariah, semoga menjadi amal jariah Bapak Ibu semua. Amin, amin. Nah, terus usul saya ya, misalnya menuliskan tentang keanekaragaman, seperti tadi budaya bisa, istilahnya bikin buku yang karya anak bangsa. Gitu Mbak Ayu? Iya, terima kasih. Saya sampaikan, saya ungkapkan kesenangan saya. Ya, mohon bimbingan. Terima kasih, Bu Ayu. Terima kasih, Pak Zainal Ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sudah ikut bergabung ya, Bu Esti ini dari SMP Negeri 1 Yogyakarta yang saya gandeng juga. Nanti teman-temannya juga ikut ya. Selanjutnya ini ada Pak Mariani Gatot dari Blitar. Monggo Pak, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman seluruh Indonesia. Wah, luar biasa. Terima kasih kami sampaikan kepada provokator. Ya, kemudian kepada motivator. Dan inspirator Pak ya. Ya, kepada inspirator dan kemudian kepada fasilitator ya, semuanya saya ucapkan terima kasih luar biasa bahwa dengan ya perkenalkan sebelum saya Mariani, biasa dipanggil Gecul, biasa dipanggil Gatot dan lain sebagainya. Saya guru SD
Jadi di SD Gembongan 4, Kecamatan Pongkok, Kabupaten Blitar. Ya, luar biasa. Saya senang sekali dengan adanya ide atau inspirasi yang disampaikan oleh senior-senior kami tentunya. Ya. Apalagi hari ini sudah di launching dan ada tanggapan yang luar biasa untuk keberlanjutan dari penulisan ini. Jadi saya sepakat dan untuk karena apa ya di sini dengan membaca wajah Indonesia, kebetulan saya hanya dikirim wajah Indonesia, ternyata saya bisa melihat teman-teman saya, budaya-budaya kita yang ada di wilayah di sekitar teman-teman ini. Alangkah untuk menambah khasanah budaya kita. Ini nanti kalau proyek yang disampaikan oleh Pak siapa tadi, Pak Brahma ya, Pak Brahma, ya atau kita lanjutkan. Ini kita spesifikasi. Misalkan hari ini yang pertama adalah permainan tradisional Indonesia. Jadi di mana di sekitar teman-teman permainan tradisional yang ada ini ditulis dengan deskripsi sampai pada barangkali muatan-muatan edukasi, muatan-muatan filosofi yang ada di dalam permainan tradisional yang ada di Indonesia. Barangkali setelah itu kita menginjak kepada mungkin ada ritus, ada situs, ada adat istiadat, ada kemudian lagi ini setiap penerbitan katakanlah hari ini misalkan yang akan kita tulis adalah permainan tradisional, khusus permainan tradisional yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Saya yakin dengan demikian maka permainan tradisional yang ada di seluruh Indonesia ini akan dikenal dan akan dibaca oleh anak-anak kita nanti. Barangkali itu nanti bisa menjadi tinggalan kita, kalaupun toh raga kita sudah hancur lebur, ya toh, tetapi ide dan tulisan kita masih bisa terbaca oleh anak cucu kita. Saya kira itu yang saya usulkan dan saya terima kasih sekali Bu Ayu, Pak Zainal, Hilmi, dan seluruh teman-teman saya bisa terlibat di di penulisan ini dan terima kasih. Dan saya coba menulis dengan bahasa Indonesia yang biasanya saya tulis bahasa Jawa dalam bentuk mocopat, dalam bentuk syair kembang. Jadi menyesuaikan diri lagi dengan menulis dalam bentuk bahasa Indonesia. Ya saya kira itu, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Akhirnya salam perkenalan kepada seluruh teman saya yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Ini wajahnya Mariani dari Blitar. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ayu dari Tangsel. Bu Ayu ini yang mau masuk lagi. Oh iya, Bu Jamila, silakan Bu Jamila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, peserta Indonesia nih yang luar biasa, saya bangga nih Bu Ayu. Saya sudah baru sekali nih pengalaman pertama nih membuat ikut menginspirasi juga di sini dengan judul di Wajah Indonesia ini dengan judul Rumahku Bukan Wajah Kotaku gitu ya. Alhamdulillah Bu Ayu, saya terinspirasi. Saya ingin berbagi saran aja karena saya sebagai pengawas di Kementerian Agama Kabupaten Tangerang ya. Kalau bisa itu ya memang walaupun apapun judulnya yang jelas bernilai pendidikan, maksudnya walaupun dia berbentuk mainan tradisional, berbentuk mengajar, menulis apapun itu karena berkaitan dengan kenaikan pangkat untuk peningkatan karir itu kan. Ini saya kemarin juga pengen ini kalau ada sertifikatnya kan bisa untuk pengajuan memperlancar karir kalau sebagai PNS gitu Bu Ayu ya. Jadi saya mohon saran
mohon gitu ya bisa terfikirkan untuk semua untuk kepentingan semua, jadi semuanya dapat gitu. Bisa sebagai pelatihan untuk menulis, bisa juga sebagai untuk meningkatkan karir, bisa juga untuk tadi sebagai apa ya, kenang-kenangan untuk anak cucu kita nanti sebagai bahan pengetahuan nih loh. Sebagai nilai pendidikannya kan ada juga sebagai nantinya sebagai untuk dapat jadikan media pendidikannya kalau dari mainan-mainan tradisional gitu Bu Ayu. Terima kasih, saya senang sekali, sangat menginspirasi dan saya juga siap untuk menulis walaupun hanya baru para belajar ya. Mudah-mudahan bisa menjadikan teman-teman lain juga nanti ikutan mengikuti jejak Indonesia menulis. Semangat, setuju, saya sangat setuju dan mengapresiasi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jamilah ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum mendapatkan sertifikat untuk penulisan buku nanti bisa japri ke saya dan insya Allah untuk kegiatan ini nanti sudah ada sertifikatnya juga. Oke, baiklah. Siapa lagi Bapak Ibu yang akan memberikan usul dan saran? Tadi Bu Yupi terlempar ya karena tadi on off. Ya, sekarang saya Bu Ayu. Oh ya, siapa? Monggo. Saya Bu Ening. Oh iya Bu Ening, monggo. Bu Ening, monggo silakan. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini saya merupakan kebahagiaan tersendiri ketika di dalam YUM ini kita bisa bertemu dengan Bapak Dirjen GTK, Pak Yen yang sudah luar biasa kita, bahkan memberikan angin segar ya. Kemudian juga tak lupa juga Bapak Yenal Ilmi. Terima kasih Pak Yenal. Ini kita dari dulu, dari Jogja menuju Indonesia nih tindak lanjutnya sudah luar biasa. Kemudian juga Bu Ayu ini yang sebagai komposer saya yang selalu menginspirasi saya juga dan selalu diikut-ikutkan gitu luar biasa subhanallah ya. Ini ini nampaknya sampai di sini sudah berapa buku ya yang sudah saya miliki. Ini juga berkat provokator Bu Ayu ini ya luar biasa. Yang sifatnya memang sangat positif ya untuk kemajuan kita semuanya. Sehingga kita untuk menulis nampaknya merupakan candu. Waduh, benar Bu? Jadi candu bagi saya ketika dalam suatu situasi yang BFH, BFO yang berselang-seling ini memang benar-benar luar biasa sangat manfaat. Dan juga Mas Bram ini, Mas Bram makasih ya Mas Bram ya. Ini juga sudah sangat menginspirasi saya dalam sebuah buku juga yang amazing journey yang terakhir itu memang luar biasa. Dan juga tak lupa teman-teman seluruh Indonesia yang saat ini hadir, ini pun juga merupakan sebuah inspirasi ke sana nanti untuk kelanjutan. Saya, ini dari beberapa yang sudah saya dengar, hari ini Bu Ayu, ini saya sebagai penyempurna saja dari ide-ide teman-teman yang sudah lalu. Ini khususnya tadi dari Pak yang dari Blitar tadi, Pak Yani ya, Pak Mariani ya. Oke, Pak Mariani ya Pak. Iya betul. Pak Mariani. Ya Pak. Pak Mariani. Lah namanya ibu-ibu ini Pak Mariani. Enggak apa-apa, dipanggil Bu enggak apa-apa kok. Baik. Jadi begini Bapak Ibu, ketika nanti ya Bu Ayu ya, Pak Yenal juga, ketika nanti ini sudah ada angin segar, saya merasakan ini sebuah inspirasi yang luar biasa bagi khususnya ini ya. Saya kebetulan ada di sini nih, ada di Wajah Indonesia di sini. Saya ada judulnya di Pelangi Pagi di Pantai Parangtritis. Jadi ini pun merupakan hanya sebagian kecil saja sebuah destinasi pariwisata yang ada di Jakarta sebelah kidul, sebelah selatan. Ada Parangtritis, ada daerah Mangunan dan lain sebagainya. Ini merupakan bagian kecil Wajah Indonesia yang ada di EDIY. Nah, yang saya usulkan sekarang, tadi saya menguatkan dari Pak Mariani tadi, itu bagaimana nanti, betul juga sih, step by step, ketika nanti budaya Indonesia ini kita angkat dari misalnya tadi dolanan. Nah, maka dari ini nanti kita pertama kali nanti akan menulis masalah
dolanan misalnya. Kemudian nanti step berikutnya mungkin dengan wajah Indonesia yang berbeda, budaya yang harus daerah yang harus dipertahankan, misalnya kemarin seperti pantun ya seperti pantun, tapi ini bukan pantun. Namun inilah kita nanti mengangkat satu persatu budaya apa yang kemudian ditonjolkan dari masing-masing daerah, ya, atau mainan kita punya mainan yang khas dari masing-masing daerah kita. Oke, pertama mungkin nanti dari mainan tradisional. Kemudian mungkin nanti berikutnya mungkin dari tarian. Nah, tarian yang khas dari masing-masing daerah. Oke, monggo nanti akan dimulai dari mana? Kemudian dari mainan, kemudian dari tarian, kemudian mungkin dari makanan khas. Ya, dari makanan khas yang ada di daerah kita masing-masing kita nulis tentang makanan. Nah, kemudian dari situ mungkin dari transportasi yang khas. Monggo lah, ini saya hanya sebagai penguat. Nanti tentu saja ada fokus yang akan kita tulis. Mungkin nanti dari berbagai macam fokus ini nanti akan lebih jauh lagi dengan berbagai macam. Nah, mungkin dari begitu ya, Pak Yenal ya, mungkin dari nanti akan di sana. Nanti monggo lah Bu Ayu nanti bagaimana mengemasnya dari step by step, satu persatu. Mari kita mulai dari sini. Jadi nanti dari sini nanti kita akan punya buku yang beragam macam, sehingga dari seiring itu kita akan membuat sebuah alur cerita dari masing-masing yang satu permasalahan yang kita tulis. Mungkin itu saja ya dari saya, sehingga dari sini mungkin saya dari Jogja akan mengawali bersama teman-teman nanti dengan berbagai macam ragam tulisan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ening Yuni, ya, Ibu pengawas dari Bantul yang sudah memberikan tanggalnya. Perlu kami sampaikan di sini, nanti kurang lebih sekitar 20 menitan lagi acaranya akan tutup ya. Jadi, silakan Bapak Ibu masih ada waktu sekitar 20 menit yang akan menyampaikan testimoni atau mungkin akan menyampaikan usul dan saran. Oh ya, ada Bu Sri Saktiani. Silakan Ibu, Bu Sakti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sakti dari Jawa Timur ini. Ya, jazakillah khairan, Mbak Ayu. Oh iya. Diizinkan untuk ikut gabung meskipun bukan Jogja ya. Izin, monggo Bunda. Mas Pram kemarin juga gitu ngeyelnya Sakti, alhamdulillah berbuah buku. Meskipun bukan Kanwil Jogja, alhamdulillah bisa ikutan berbagi. Sama Bu Sri. Itu Sakti. Bu Sakti ketemu lagi. Kalau enggak ngeyel enggak Sakti katanya. Betul. Ya, alhamdulillah ini mohon izin, mudah-mudahan semua berkenan ya ikut mengaminkan. Ini bismillah kalau Sakti boleh menyampaikan. Jadi niatannya menulis, wariskan ilmu dengan menulis buku. Jadi sampai akhirnya saya mendirikan CV Sakti itu tujuannya santri, guru, wali santri semua terkompori seperti Mbak Ayu menulis semuanya. Dan alhamdulillah kemarin diridhoi Allah terlaksana. Jadi Go Tulis itu gerakan online Tulung Agung menulis. Nanti mudah-mudahan dengan sinerginya Suaranya bisa suatu ketika mengundang Mbak Ayu, Mas Bram juga jadi narasumber kami. Berbagi semangat, inspirasi. Kemarin dengan gerakan kami, jadi aneka komunitas guru, pegiat literasi dari aneka komunitas di Tulungagung, sehingga dari Komnas Dik Jawa Timur dinyatakan sebagai Tulungagung Kabupaten Pelopor Literasi. Itu dukungan semua pihak, dan alhamdulillah telah ber-ISBN juga bukunya, dan mudah-mudahan nanti pada akhirnya mengarahnya buku tunggal juga ya Bu Ayu ya. Iya, silakan. Nanti tidak hanya dikompori antologi, akhirnya ya. launching bareng-bareng semua punya buku tunggal. Latihannya kita ngomporinya Mbak Ayu masih ini, mudah-mudahan nanti suatu saat launching bareng-bareng dengan bukunya masing-masing ya Mas Bram. Tapi saya juga pengen dapat nomornya Pak Maryani ya. Sama-sama Jawa Timur berarti. Iya.
Wah, gitu aja. deket. Terima kasih Saya sekali lagi. Blitar paling barat. Saya Tulungagung, Pak. Celak. Iya. Sate Tulungagung Allah. nggak enak. Sate Tulungagung nggak enak. Insya Allah suatu ketika bisa silaturahim. Masuk di grup toh, Bu? Wajah Indonesia. Iya. Saya ketinggalan ya. Saya baru 2 gabungnya dengan Mbak Ayu, Prof Ayu baru 2. Wajah Indonesia dan Mas Bram yang haji itu. Sementara yang awal dulu masih fotografi ya. Oke. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah, meluruskan niat. Amin. Kejar balapan dengan waktu. Sebelum ajal datang, wariskan ilmu dengan menulis buku. Mudah-mudahan jadi amal jariah kita. Jazakumullah khairan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Saktiani ya. Bapak Ibu semuanya, jadi kegiatan penulisan antologi ini adalah sebagai salah satu sarana untuk latihan. Selanjutnya guru-guru di MTS kami di Madrasah di Jogja itu sudah mulai membuat yang untuk penilaian kenaikan pangkat. Sudah membuat, itu ada juga dari pengawas juga membuat 4 orang membuat puisi, 4 orang membuat cerpen atau 3 dan sebagainya. Nanti lama-lama akan membuat buku solo. Nah seperti tadi bisa juga nanti dalam satu grup masing-masing punya 1 buku, lah nanti bisa di launching bersama-sama. Siapa tahu nanti tahun depan ya kalau yang ikut di Kemenak Kota, kalau ada Kemenak ada kegiatan Hari Amal Bakti ya, hari ulang tahunnya Kemenak itu 3 Januari. Kami tidak menutup kemungkinan karena memang kemarin itu inspirasinya dari Kemenak, kemudian melebar kemana-mana dan monggo silahkan siapa saja boleh ikut menulis. Seperti disampaikan dari 77 penulis itu kan ada yang banyak memang guru madrasah, kemudian pengawas, kepala madrasah, ada juga dari LIPI, tadi Bu Yupi, Pak Mas Dian, Mbak Winarni, kemudian ada juga dari kepala KUA, kemudian siapa saja. Yang penting berniat untuk menulis, mewariskan karya kita supaya nanti bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Baik Bapak Ibu semuanya, masih ada waktu, sedikit waktu. Silakan siapa lagi yang akan memberikan testimoni. Mbak Nazeli, apakah Mbak Nazeli sudah ada di sini? Mbak Nazeli Rahmatina. Ya. Kalau belum ada mungkin kesempatan yang lainnya. Sebentar Pak Mariani, sebentar ya Pak ya. Oke. Silakan, ada lagi yang akan menyampaikan testimoninya atau mungkin menyampaikan usul dan sarannya kepada kita semua. Nanti insya Allah akan ada lanjutan penulisan buku. Amin, amin. Monggo, ada lagi? Ya. Oke, yang akan menyampaikan usul atau sarannya dipersilahkan. Oke. Kalau tidak atau belum ada, mungkin Bu Yupi tadi terlempar, bisa menyampaikan lagi Bu Yupi. Apakah masih ada di sini? Baik, terima kasih Bu. Oh iya, monggo Bu Yupi. Cuacanya redup di Bogor. Iya. Cuacanya mendung jadi saya on off ya. Oke, iya, terima kasih kesempatannya Bu Ayu ya. Sekali lagi terima kasih ya. Inspirasi menulisnya. Saya sebetulnya bergabung dengan satu grup dengan Bu Ayu ya dari komunitas menulis Easy Writing. Mungkin ada Mbak Neni ikut juga di sini yang namanya menerbitkan buku kita dari Askia Publishing ya. Terima kasih. Saya pertama kali ini melihat Bu Ayu tampil di satu event yang menginspirasi tentang menulis, kemudian ikut lagi yang berikutnya, entah sudah berapa kali, pokoknya senang kalau ada Bu Ayu tampil, saya pengen ikut. Karena apa? Benar ini kata teman-teman semua, komporis sejati. Kadang-kadang sudah agak turun semangat menulis, tapi kalau Bu Ayu sudah tampil, rasanya pengen langsung nulis lagi gitu ya, nggak sabar pengen nulis lagi. Benar-benar menginspirasi Bu Ayu. Sejak Bu Ayu bilang setiap hari menulis, saya jadi banyak karya nulis juga gitu ya, terutama yang antologi-antologi. Karena saya sebenarnya sebagai peneliti memang wajib menulis ya, memang salah satu tugas pokok kita adalah menulis. Tapi kalau untuk urusan pekerjaan yang ditulisnya berbeda gitu. Yang ditulisnya adalah karya tulis ilmiah ya, yang mungkin butuh referensi yang lumayan
banyak menguras energi dan pikiran gitu ya. Nah, untuk saya justru kalau menulis antologi ini bukan untuk pekerjaan Bu Ayu, jadi untuk refreshing buat saya, untuk refreshing, mengalihkan dari Iya, betul rutinitas. sekali. Karena saya menulis yang ilmiah itu agak bikin mumet gitu ya. Kalau menulis antologi ini karena yang ditulis adalah sesuatu yang ada di sekitar kita, seperti Bu Ayu bilang, menulis itu mudah gitu ya. Itu benar, ternyata ketika judul yang ditawarkan adalah sesuatu yang begitu judulnya kita lihat kita langsung pikiran. Nah, itu akan sangat mudah menulis karena tinggal kita mengalir aja menulis apa yang kita pikirkan gitu. Kemarin Wajah Indonesia, kebetulan saya aslinya dari Sumatera Selatan, jadi saya serasa pulang kampung, Bayu. Saya jadi merefresh kenangan-kenangan indah di kampung halaman, padahal saya ada di Bogor, tapi yang saya tulis tentang pesona di Kota Pagar Alam, yang membuat kangen saya sedikit terobati ya Pak Zainal. Saya ini dari Sumatera Selatan, mau pulang kampung lagi COVID, nggak bisa pulang, jadi pulangnya lewat tulisan, seolah-olah saya sedang pulang kampung. Referensinya saya minta tambahan dari keponakan saya, dari adik saya, objek wisata apa yang baru di sana yang saya belum ke sana. Ponakan saya langsung antusias cerita, ada yang baru, ada ini gitu. Jadi saya ikut referensinya dari adik-adik ponakan-ponakan yang mereka kasih foto, ini tempatnya bagus, saya belum ke sana. Jadi saya ceritakan juga di dalam tulisan saya. Semoga ya sama-sama ya, sementara wisata virtual dulu dari tulisan-tulisan kita, tulisan teman-teman yang ada di sini, mungkin selanjutnya jadi seperti ikut promosi pariwisata ya untuk saya, jadi promosi pariwisata kampung halaman gitu. Nah mungkin next kalau ada lagi yang serupa, tadi seperti Ibu yang menyarankan mungkin tentang adat istiadat, tentang makanan khas, tentang apa, itu saya kira sesuatu yang mungkin tidak terlalu sulit buat kita menulisnya karena itu adalah keseharian kita gitu ya. Beda lagi kalau untuk saya karena pekerjaannya menulis ilmiah, saya harus penelitian dulu, mengambil data dulu, mengolah dulu, yang itu baru jadi tulisan. Jadi mungkin beda-beda ya, kalau yang lain mungkin ini menjadi angka kredit, kalau saya menjadi peningkat imunitas, menambah imunitas saya karena saya bahagia melihat buku saya terbit gitu ya, apalagi di launching seperti ini Bu Ayu, rasanya imun saya naik berlipat-lipat gitu. Jadi itu pengalaman untuk saya, menulis antologi adalah meningkatkan imunitas di tengah pandemi. Iya, mungkin itu Bu Ayu, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa menulis lagi. Ya, terima kasih Pak Zainal juga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yupi atas testimoninya, atas saran usulnya ya. Baik sekali. Bapak Ibu semuanya, ini masih ada kurang lebih sekitar 10 menit lagi. Ya. Monggo bagi yang sudah ada kegiatan lain bisa silakan izin atau live. Ya, silakan karena memang kegiatan kita intinya sudah selesai, ini hanya sambusa. Monggo Pak Zainal memberikan tanggapan atau mungkin ada dari yang lainnya? Bu Najli sudah ya, Bu Najli ya. Belum. Bu Najli belum, saya hubungi belum bisa. Kemarin yang ditekan Bu Najli ya. Oke. Lanjut dulu deh. Oke. Akan berikan. Jadi ini aja, kita kapan sih mulai menulisnya, di awal Februari apa di pertengahan Februari? Ya, baik, nanti akan kita komunikasi di grup ya. Masih ada grupnya. Masih, grupnya nggak usah live dulu, di grup nanti kita permanenkan itu grupnya supaya bisa. Jadi nanti ada grup penulis begitu ya. Ya, grup baru. Jadi supaya nanti yang betul berminat ya bisa langsung ikut gabung di grup WhatsApp. Bu Sururin tuh ada yang disampaikan, Bu Sururin? Terima kasih Pak, terima kasih sekali ya, karena mungkin saya pertama kali saya nulis ini pertama kali, dan terima kasih sekali Bu Ayu, memang sebagai kompor itu benar. Tapi sebetulnya motivator, yang benar motivator Pak ya. Karena waktu saya nulis itu, begitu saya nulis, saya konsultasi ke Bu Ayu, saya tuh nggak pede, apa tulisan saya patut ya kayak gini. Nggak apa-apa, pokoknya pede aja. Kayak gitu membuat semangat gitu Pak. Ya, terima kasih sekali Pak. Nanti kalau insya Allah ada kesempatan lagi ya, kita mungkin bisa ikut lagi gitu, nulisnya.
Terima kasih. Ini ya mudah-mudahan yang Lanjut Bu Ayu. Hilang. Hilang, nggak ada suaranya. Ayu. Mbak Bu ini Bu Ya, Marwanti ya, gimana? Kak. Nulis apa kemarin di Pesona Indonesia apa di Wajah Indonesia? Enggak Pak, saya hanya ini ya brosurnya itu, lalu saya membaca dan ikut aja dalam webinar ini, dalam lonceng ini. Nah kalau boleh saya kok tertarik gitu Pak, ingin bergabung juga. Ya, oke. Nanti Kemarin ada Bu kesempatan Iya, nulis. ya. Saya sebenarnya Iya. udah lama pingin ikut gitu, tapi kemana ya saya mau menginduknya itu gitu. Nah ini kebetulan ada kesempatan, kayaknya saya pingin ikut gitu Pak. Gimana caranya ikut itu? gampang, nanti gabung di grup dengan Ada di grup Bu, pakai list gitu. Kemarin itu ada di grup gitu, pakai list, nulis gitu. Gitu, berarti saya besok Ya. bisa gabung ya. Oke, Ya, terima insya Allah kasih. kalau nanti masuk grup bisa Bu. Iya, iya. Terima kasih. Dari mana Bu? Dari Jogja, dari Saya dari Jogja Pak, dari Min 1 Sleman. Sleman. Oh ya. Iya. Dari Kemenak Sleman. Oke, Kemenak Sleman. Ya. Terima kasih ya semua. Oke, Pak ini Bunda Siska nulis apa kemarin di mana di Wajah apa? Iya, ini Bu Siska mana ya? Nah, ini Bu Siska nih. Bu Siska, mana Bu Bu Siska Siska? mana sih? Bunda Siska. Unmute. Iya, Bunda Siska. Nah, ini dia. Bunda. Ayo Bu Siska. Ayo Bunda, bila komen. Pesona apa di Wajah? Di Pesona ini, Pesona Negeri ya. Unmute dulu Bu. Halo. Mas Rian Bunda ya. Siska. Itu dia. Mood. Dia di bawah mood ya. Enggak di Atau Mas Rian bisa di unmute. Halo. Ya. Kita minta bantu sama host dulu. Halo, apakah suara saya? Ya, udah Bu, silakan Bu. Udah bisa masuk. Bisa. Bisa. Nggak kedengaran suaranya Bu. Nggak kedengaran. Nggak kedengaran suaranya Bu. Moodnya. Mood. Halo, kedengaran. Nah. Iya nih. Ya deh, perbaiki dulu deh, Bu Siska. Ya, ada 1-2 orang lagi nih, Bu Aziza, Bu Ayu, Bu Aziza, Bu Ayu. Bu Siska. Mana ini Bu Ayunya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu, silakan, Bu Ayu. Silakan Bu Ayu. Moderator Ayunya mana nih? Bu Ayunya mana ini? Apa Bu Neng? Apa Bu Neng? Ada saran Bu Bu Neng? Ayu hilang. Bu Ayu hilang. Bu Ayu hilang. Iya. Bunda Siska. Ayo Bunda Iya, Siska. hilang. Oke. Bunda Siska. Aduh. Dari SMA ya? Bu Selurin. Moodnya kali ya. Bu Selurin, Bunda Siska ini dari SMA. Mood. Yang mood. Ya. Man 4. Man 4 Bantul. Halo, assalamualaikum. Ya. Salam Bu Bisa Ayu. nggak suara saya? Ada Bu, ambil alih Bu. Bisa. Jadi saya ganti pakai HP nih. Ya, ya. Silakan monggo. Tadi ada Pak Alis Tionono yang akan menyampaikan testimoninya. Silakan Pak Alis. Oke, monggo Pak Alis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ayu telah memberikan waktunya. Ini saya di perjalanan ini, jadi
Jadi agak kekaluran. Jadi memang ini menulis di buku Wajah Indonesia itu sudah buku saya yang kesekian kalinya, dan ini merupakan satu hal yang sangat berkesan, artinya bahwa apa yang ada di Indonesia itu bisa terbang dalam, tetapi masih belum lengkap begitu, sehingga mungkin perlu ada seri kedua. Saya mengusulkan begitu, ada seri kedua yang mungkin dengan satu tajuk yang berbeda. Nah, ini satu hal yang bisa melibatkan kita semua di sini untuk publish buku-buku yang bisa memberikan satu nuansa berbeda di Indonesia ini. Nah, kemudian juga saya juga ada proyek ensiklopedia tentang makanan. Nah, ini memang juga mungkin itu bisa menjadi satu ensiklopedia yang bisa memberikan satu legasi bagi anak cucu kita. Saya kira begitu, Bu Ayu. Terima kasih. Pak Alis yang sudah memberikan usulannya. Nasional, ada tarian, ada makanan ya yang akan kita angkat untuk pembuatan bangsa. Oke. Mohon maaf ya semua. Berapa waktu lagi? Atau sudah kita akhiri sekarang? Bagaimana? Mungkin udah, Bu. Mau makan siang. Pak Mariani mau makan siang udah tuh. Makan pagi ini, sarapan ini. Silakan Bu Ayu, kita ini close dulu. Mana Bu Ayunya? Bu Ayu. Tadi ada yang dari Bunda Siska menyampaikan kalau teleponnya bermasalah. Oke. Bapak Ibu, jaringannya ini. Bagi nanti yang masih berminat untuk menulis, tetap ada di grup ya. Nanti akan kita tindak untuk penulisan buku yang selanjutnya. Jaringannya Bu Ayu nampaknya. Oke, Bu Ayu, Pak Zainal. Ya. Ya, mohon izin saya mengambil alih Bu Ayu lah. Ya. Mungkin Bu Ayu bermasalah jaringannya ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, sesuai kesepakatan kami kemarin, ya kita tidak perlu berpanjang lebar ini ya. Mungkin kita romantismenya masih sangat banyak, tetapi bisa kita tuangkan dalam buku selanjutnya saja. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Namun sebelum kita tutup acara pada kesempatan pagi jelang siang ini, kita mohon doa penutup terlebih dahulu dari Pak Zainal Ilmi agar pertemuan kita ini tetap membawa keberkahan dan berlanjut pada proyek-proyek buku selanjutnya. Monggo Pak Zainal. Terima kasih Mas Bram. Billahi Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarihul Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Amin. Zakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Amin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Sayyidina al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi dawaiha wa shifaiha wa nur al-absari wa diyaiha wa ala
وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ومن بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا ورزقا حلالا طيبا. اللهم افتح لنا أبواب الخير واجعلنا وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الرزق وأبواب الرضا وأبواب الجنة. اللهم اجعلنا في قلبي نورا، اللهم اجعلنا في بصري نورا، اللهم اجعلنا في سمعي نورا، اللهم اجعلنا في لساني نورا. اللهم ya Allah ya Rabbi kami. Kesempatan ini kami berkumpul dengan izin-Mu ya Allah. Berkat hidayah-Mu, berkat taufik dan inayah-Mu. Dan kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah berkat taufik dan hidayah-Mu. Melahirkan buku Wajah Indonesia dan semua atas ilmu yang Kau berikan. Ya Allah, tetapkan kepada kami ya Allah. Jadikan itu bermanfaat untuk bangsa, negara Indonesia tercinta, agama seluruh bangsa di negara Indonesia ini. Allahumma ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, mungkin jika ada salah dan khilaf kami, mohonkan ampun kami ya Allah, karena Engkau yang mengampun atas dosa dan kesalahan kami. Berikan selalu kepada kami ya Allah, jauhkan COVID-19 atau corona terhadap kami dan keluarga kami ya Allah, bangsa kami ya Allah, ya Allah, dan hilangkan dari negara, jadikan negeri kami negeri yang berdatang. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, amin amin. Terima kasih Pak Zainal. Bu Ayu, mohon maaf ini tadi saya take over ya. Ya silakan Mas. Host cadangan pokoknya. Ya. Oke. Sudah bisa masuk suara saya? Ban serepnya. Ya, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sekali atas atensinya. Mungkin mau difoto terlebih dahulu sama Mas Rian. Silahkan kita ambil gambarnya terlebih dahulu ya. Oke. Ya. Hitung 1 sampai 3 ya. Boleh Monggo, Mas Rian. Mas, hal gitu tuh. Dulu tanya dulu Mas Riannya. Ya. Tes ya, bisa dimulai 1, 2, 3. Iya, sudah Bapak Ibu. Oke. Koncoku Nur Samsu ini Nur Samsi wedok. Oke ya. Oke, terima kasih sekali Ibu Nur Hayati, Ibu Yupi, Esti, Bunda Siska, Ibu Hani, Ibu Siti Fatimah, Pak Edi, banyak sekali ini, Bu Sri Saktiani ya, Tulungagung, semuanya. Matur nuwun, monggo Bu Ayu kalau mau dipungkasi lagi. Oke, sudah bisa masuk suara saya? Sudah, oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, mudah-mudahan nanti memberikan manfaat dan barokah kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Zainal, Mas Bram, Mas Rian yang ada di balik layar ini, terima kasih banyak. Kemudian juga Bapak Ibu semua hadirin, mudah-mudahan pertemuan atau silaturahmi ini bernilai ibadah dan insya Allah akan berikan pahala kepada kita semuanya. Amin. Bapak Ibu semuanya tetap menulis, tetap berkarya untuk anak cucu kita, untuk bangsa Indonesia tercinta. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, sekiranya acara sudah cukup ya, ini sudah ada jam 9:33. Terima kasih atas semuanya, atensinya, terima kasih atas pokoknya semuanya. Kami masih menantikan karya-karya Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan nanti ke depannya Bapak Ibu guru akan selalu menulis dan menulis lagi, dan juga Bapak Ibu yang lainnya, bukan hanya dari Bapak Ibu guru saja. Dan inspirasi menulis dari Jogja Indonesia ini bukan hanya di lingkungan Kemenak, tapi bisa ke Dinas Pendidikan, kemudian ke mana saja, ke beberapa instansi. Mudah-mudahan karya kita ini akan mendapatkan keberkahan bagi semuanya. Amin. Bapak Ibu semuanya, izin untuk saya tutup acara ini. Dari pagi sampai siang ini saya mengawal acara ini
banyak salah, banyak khilaf dari saya, mohon dimaafkan, ada kekurangannya. Kita tutup, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat, supaya diparingi sehat kutu manfaat, begitu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tangan semuanya. Salam literasi. Terima kasih semuanya.